فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. Insyaallah tabaraka wa ta'ala kita akan lanjutkan bacaan kita dari kitab Sifat Salat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di mana barakallahu fikum pada pertemuan sebelumnya kita telah mengambil sebagian dari bacaan salat malamnya Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan kita telah sampai pada pembahasan larangan untuk mengkhatamkan Al-Quran kurang dari 3 malam. Dan Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan, la yafqahul Quran, tidak akan bisa paham, tidak akan bisa menjadi orang faqih yang mengkhatamkan Al-Quran kurang dari 3 malam. Nah, lalu beliau mengatakan, summa fi qawlihi lah, kemudian peringatan itu juga ada pada ucapan Nabi kepada Abdullah bin Amr, yang mana Abdullah bin Amr bin al-As mampu menghatamkan Al-Quran kurang dari 3 hari. Fa inna likulli 'abidin syirrah, sesungguhnya setiap orang yang beribadah ada masa semangatnya. Wa likulli syirratin fatrah, dan setiap semangat ada masa jenuhnya. Fa imma ila sunnah wa imma ila bid'ah, maka masa jenuh itu mungkin saja ke arah sunnah, mungkin saja ke arah bid'ah. Faman kanat fatratuhu ila sunnah faqad ihtada, maka siapa yang merasa bosannya, jenuhnya, capeknya, lesunya, futurnya tetap ke arah sunnah, maka dia mendapatkan petunjuk. Wa man kanat fatratuhu ila ghairi dzalik, dan siapa yang masa futurnya, masa lesunya, masa bosannya, masa lesunya dari yang sebelumnya semangat beribadah, semangat menuntut ilmu, semangat menghafal kepada selain sunnah, faqad halak, maka sungguh dia telah binasa. Walidzalik kana sallallahu alaihi wasallam la yaqra'ul Qur'an fi aqal min 3. Oleh karena itu dahulu Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah menghatamkan Al-Quran kurang dari 3 hari. Kenapa barakallahu fikum? Yang menghatamkan Quran kurang dari 3 hari pasti semangatnya luar biasa. Dan biasanya barakallahu fikum yang semangatnya tinggi, kalau dia futur, lesu, bosan langsung patah. Kalau bukan barakallahu fikum nasi berusaha bertahan dalam keadaan dia memaksakan diri, maka dia akan tinggalkan seluruhnya. Oleh karena itu Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan, mah alaikum bima tastatiqun, tinggalkan itu, hendaknya kalian laksanakan amalan yang kalian sanggupi saja. Fa wallahi la yamallallahu hatta tamallu, demi Allah, Allah tidak akan merasa jenuh sampai kalian yang jenuh. Wa inna ahabbul amali ila Allah ma dawama alaihi sahibuhu wa in qall, dan sesungguhnya amalan yang dicintai oleh Allah adalah yang pelakunya senantiasa berusaha konsisten melakukannya walaupun jumlahnya sedikit. Ini barakallahu fikum yang dicintai, konsisten. Sesuatu yang dilakukan berkesinambungan lebih baik walaupun sedikit dibandingkan banyak tiba-tiba putus. Walaupun banyak barakallahu fikum tapi memaksakan diri, sehingga dia bukan melaksanakan ibadah itu dengan rasa nyaman dan senang atau menikmatinya, melainkan barakallahu fikum dia melakukan ibadah tersebut dengan susah dan memaksakan diri. Oleh karena itu Nabi katakan, la yafqahul Quran, tidak akan bisa paham Quran yang menghatamkan Al-Quran 3 hari. Kenapa dia paksa untuk membaca? Dia tidak mentadarusnya, dia tidak berusaha memahaminya, dia tidak berusaha untuk mendalaminya. Sehingga bagaimana mungkin dia bisa akan paham dalam keadaan dia hanya sedar mencari kuantitas dan tidak memperhatikan kualitas. Oleh karena itu ikhwani fillah, azani Allah wa iyyakum, I'budullah, sembah Allah walaupun jumlahnya sedikit tapi konsisten.
Biar sedikit, yang penting terus sedikit-sedikit menjadi bukit. Nah, ini barakallahu fikum adalah satu petua yang disebutkan, dikenal di negara kita. Dan itu semua diambil dari hadis yang kita sebutkan tadi. Sedikit-sedikit menjadi bukit. Sedikit demi sedikit menjadi bukit. Wa innama al-jabalu ijtima'ur ramal. Sesungguhnya gunung itu adalah kumpulan dari batu-batu kecil. Tidak akan langsung ada gunung, tapi batu kecil sedikit demi sedikit tertumpuk menjadi gunung. Sehingga barakallahu fikum, ini yang diinginkan. Wa inna ahabbul amali ila Allah ma dawama alaihi sahibuhu wa in qall. Dan sesungguhnya amalan yang dicintai oleh Allah adalah yang berlakunya orang yang melaksanakannya konsisten. Continue melakukannya walaupun jumlahnya sedikit. Wa kana yaqul, dan dahulu Nabi mengatakan, man shalla fi lailatin bi mi'ati ayah fa innahu yuktabu minal qanitin al mukhlisin. Dan dahulu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, siapa yang salat di malam hari sebanyak 200 ayat, maka akan dicatat dia tergolong dari qanitin. Orang-orang yang qanit, orang-orang yang taat kepada Allah. Al-mukhlisin, dan juga dicatat dari orang-orang yang ikhlas. Dalam hadis, keterangan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa di antara kiat menjadi orang yang ikhlas adalah salat malam. Sallu bil laili wan nasu niyam. Salat malamlah dalam keadaan orang-orang tidur. Mengapa barakallahu fikum kiat ikhlas adalah salat malam? Dikarenakan orang yang salat malam kebanyakannya tidak ingin dipuji dan tidak ingin disanjung. Siapa yang akan memujinya dalam keadaan orang tidur? Dan siapa yang tahu kalau dia salat malam? Sehingga barakallahu fikum, yang mendorongnya untuk salat malam adalah semata-mata mengharap sesuatu dari Allah. Beda barakallahu fikum kalau dia salat di waktu siang, dilihat dan disaksikan oleh orang-orang, mungkin saja ada maunya yang lain. Apalagi barakallahu fikum kalau jamaah di sampingnya ada bapak calon mertuanya orang. Apalagi di sampingnya calon mertuanya orang, bukan dia. Nah, sehingga barakallahu fikum ada maunya. Tapi kalau dia melaksanakan salat malam di rumahnya, di mana barakallahu fikum bahkan ayah ibunya mungkin tidur, ini dalil bahwasanya dia adalah orang yang menginginkan sesuatu dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, Allah Azza wa Jalla mengatakan dalam Al-Qur'anul Karim, kanu qalilan minal laili ma yahja'un wa bil ashari hum yastaghfirun. Dahulu mereka, yaitu ashabul jannah, penghuni surga, sedikit di waktu malam mereka untuk mereka tidur. Wa bil ashar hum yastaghfirun, di waktu sahur mereka beristighfar. Nah, tatajafa junubuhum 'anil madaji'i yad'una rabbahum khaufan wa tama'a wa mimma razaqnahum yunfiqun. Fala ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahum min qurrati a'yunin jazaa'an bima kanu ya'malun. Tatajafa junubuhum, sisi tubuh mereka akan menjauh dari pembaringan. Yad'una rabbahum, mereka menyeru Rabb Allah Subhanahu wa taala, khaufan, karena takut siksanya, takut ancamannya, wa tama'an, dan dia tamak terhadap apa yang Allah berikan dan janjikan. Wa mimma razaqnahum yunfiqun, dan mereka menginfakkan dari apa yang kami rezekikan kepadanya. Fala ta'lamu nafsun, maka tidak ada seseorang yang tahu, ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun, apa yang kami rahasiakan untuknya dari sesuatu berupa balasan yang membuat senang. Jazaa'an bima kanu ya'malun, sebagai balasan dari apa yang mereka perbuat. Nah, orang yang melaksanakan salat malam, apa yang diharapkan? Sanjungan, pujian, tidak ada yang rekam. Mau dia baca panjang-panjang, tidak ada yang rekam. Mau dia baca panjang-panjang, orang ngorok. Iya. Mau dia sampai bengkak kakinya, tidak ada yang tahu. Sahih. Inilah Mansur Ibn Mu'tamir rahimahullah. Dahulu beliau adalah seorang yang ahli ibadah, seorang ahli hadis. Begitu barakallahu fikum dia meninggal dunia dan jasadnya sudah dibawa, dikebumikan, anak tetangganya bertanya kepada mamanya, "Ya ummah,
Ainal amur alladhi kana ala baiti Mansur. Wahai mama, mana itu tiang yang dulu di atas rumahnya Mansur? Kata mamanya, ya bunayya dzaka Mansur. Anakku, itu tiang itu Mansur. Saking lamanya berdiri tegaknya dia sholat, dikira tiang. Lihat, tidak ada yang tahu kalau itu adalah orang. Anak-anak bilang, oh tiang itu. Kenapa? Setiap hari sholat di situ posisinya. Lama sholatnya sehingga anak tadi kira itu adalah tiang. Nah, syahid barakallahu fikum. Orang yang melaksanakan sholat malam dalil adalah bukti dan tanda tentang keikhlasannya. Kenapa? Dia tidak mengharap pujian, dia tidak mengharap sanjungan, dia tidak mengharapkan sesuatu dari orang-orang dikarenakan sholat malamnya. Karena kebanyakan manusia tidur. Ya ayuhan nas, absyis salam, wahai segenap manusia, sebar salam. Wa at'imut ta'am, berhidah, beri makan orang-orang yang lapar. Wa sallu bin nasi, wa sallu bil laili wan nasu niyam, salatlah di malam hari dalam keadaan orang-orang tidur. Tadkhulul jannah bisalam, pasti kalian masuk surga dalam keadaan selamat. Pasti kalian masuk surga dalam keadaan selamat. Nah, wa kana yaqra'u fi kulli lailatin bi bani Israil waz Zumar. Dan dahulu Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca pada setiap malamnya surat Bani Israil. Surat apa itu Bani Israil? Mu'ad, Bani Israil surat apa? Ahsanta al-Isra. Waz-Zumar, dan juga membaca surat Az-Zumar. Wa kana yaqul man shalla fi lailatin bi mi'ati ayatin lam yuktab minal ghafilin. Dan dahulu Nabi mengatakan siapa yang salat di malam hari sebanyak 100 ayat, maka dia tidak akan digolongkan dari orang-orang yang lalai. Artinya dia akan digolongkan minadz-dzakirin Allah katsiran wa dzakirat. Dia akan digolongkan dari orang yang banyak mengingat Allah dari kalangan laki dan perempuan. Wa kana ahyanan yaqra'u fi kulli raka'atin qadra 50 ayah atau aktsar. Kadang-kalanya Nabi membaca pada setiap rakaat. Perhatikan, setiap rakaat sekira-kira 50 ayat atau lebih. Kalau 11 rakaat berarti berapa ayat? Fakih. Kalau 11 rakaat berapa ayat berarti? Ocang. Saya menghitung kok. Jundi 550 ayat satu malam. Dibandingkan Al-Quran 6.600 ayat. Berarti masih sedikit ya. Baik. Wa taratan yaqra'u qadra ya ayyuhal muzammil. Dan kadang beliau membaca pada setiap rakaat sekira-kira surat Al-Muzammil. Sekira-kira surat Al-Muzammil. Nah. Wa ma kana sallallahu alaihi wasallam yusalli al-lail kullahu illa nadiran. Dan dahulu Nabi tidak pernah salat malam semalaman suntuk, kecuali jarang. Artinya seringnya itu beliau hanya salat separuh. Tidak pernah atau sangat jarang Nabi salat semalaman suntuk. Allah Azza wa Jalla mengatakan, ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila. Awal disyariatkannya salat malam untuk Nabi, salat malamlah seluruhnya kecuali sedikit, tidak full. Lalu barakallahu fikum, di akhir surat mansukh, dihapus hukumnya. Yang tadinya sepanjang malam kebanyakannya salat dihapus. Allahu ya'lamu annaka taqumu adna min thuluthil lail. Min thulutsayil lail wa nisfahu wa thulutsahu wa ta'ifatun minal ladina ma'ak wallahu yuqaddirul laila wan nahar alima an lam tuhsuhu fataba 'alaikum faqra'u ma tayassara minal Qur'an. Allah tahu kalian tidak sanggup, maka Allah memberikan taubat kepada kalian, bacalah yang dimudahkan dari Al-Qur'an. Awalnya barakallahu fikum diwajibkan untuk Nabi salat malam, dan salat malamnya itu panjang. Namun barakallahu fikum datang keringanan. Dimudahkan berapa saja yang bisa kalian baca, bacalah yang dimudahkan. Faqad raqaba Abdullah bin Khabbab bin Ibn al-Arab
wa kana qad syahida badran ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ini barakallahu fikum, paragraf ini kita ambil besok.